syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang kedua. Jadi tadi saya buka, saya tunjukkan supaya tidak salah nama, tapi terus saya pesannya begini: kalau kamu sudah saya tugasi, kamu berani atau tidak? Semua bilangnya berani. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang saya cintai, dinamika politik hari ini terasa begitu menggelisahkan saya. Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seharusnya menjadi landasan terpenting di dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di dalam tataran yang saya perhatikan, dalam praktik wajah kekuasaan kini lebih dominan ditampilkan daripada wataknya yang membangun peradaban. Pentingnya ideologi dan konstitusi menjadi hal pokok yang dibahas dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan sebelum kita merdeka dan disingkat dengan BPUPK. Saya kalau berimajinasi untuk berpikir, dan sampai hari ini saya belum ada jawabannya, bagaimana mereka ketika berkumpul di BPUPK padahal belum merdeka, seperti tadi adalah namanya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Telepon belum ada, lalu paling kapal. Pertanyaan saya selalu, dan saya mencoba mencari di dokumentasi negara, arsip yang sampai hari ini mungkin masih tercecer dan lain sebagainya. Kok mereka bisa kumpul? Ayo Pak Mahfud pikir, saya terus cari jawaban sampai hari ini belum dapat. Kok bisa kumpul? Caranya bagaimana? Masih dalam penjajahan? Mau apa? Pakai apa coba? Kalau ngomong, apakah dulu tetap saja ada intel? Apakah tidak diinteli? Sudah pasti. Jadi coba pikirkan. Ini betul-betul sebuah pertanyaan menurut saya yang otentik, karena kok bisa kumpul dan tidak telat? Bagaimana? Pakai sandi, pakai spiritual, atau apa? Terus jalannya pakai apa? Pakai kapal, tentu. Lalu kapalnya berapa hari? Lalu kapalnya udah berapa banyak? Jadi maksud saya men-trigger dengan semuanya harus berpikir suasana pada waktu itu. Kalau kesimpulan saya yang belum menjadi kesimpulan utama, karena apa? Ini karena pasti semangat apa untuk merdeka. Bayangkan loh, itu juga bisa loh kalau dibubarkan. Saya lalu bayangkan terus ditangkapi, masuk penjara masih untung. Kalau terus ditembak mati, lalu jiwa ini tidak ada pada kalian lagi, ya maaf ya. Jadi Mas Nanang sudah bilang sama saya, nanti panggil saya Mama. Pidatonya karena banyak yang namanya media, jangan nyimpang ya.
Iya Pak. Jadi disuruh dibaca-baca ini. Kamu jangan ketawa Adian, karena buat saya lihat tegang semua ya. Mungkin mikirnya gelombang ketiga saya masuk apa tidak ya. Karena tadi kan Pak Hasto bilang ada bagian yang memang kayak istimewa Jakarta, jatuh Bali tadi sudah lega. Pasti Pak Koster sama Pak Giri tiap malam hitung jadi tidak. Iya dong. Nah itu pikiran saya, coba tolong diolah. Kok bisa? Lalu semangat itu sekarang tidak ada saya lihat pada elit kita, sampai juga pada pemimpin yang ada dewasa ini. Lalu kemana ya? Kita baru 79 tahun loh. Saya sampai mikir-mikir tadi sama Pak Mahfud, karena beliau ahli hukum. Saya bilang, Pak Mahfud, ayo pikirkan. Yang namanya Amerika dengan Declaration of Independence itu sudah 200-an tahun. Saya nanya, amandemennya mungkin baru, let's say mungkin 5-6 kali. Indonesia, nah, saya selalu bilang tulis sama wartawan, kenapa? Kita amandemen itu sudah 4 kali. Jadi kan baru 79 tahun. Jadi biar namanya Amerika yang kita bilang adalah liberal kapitalisme, tapi kok teguh kepada konstitusinya. Yang saya lihat rakyat Amerika kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya suka kok bisa ya sampai anak-anak kecilnya selalu begini. Coba bayangkan, diajari kayak gitu dan menyanyikannya luar biasa. Dan kalau ditanya, bapak bangsanya siapa? Semua jawab. Apa coba? George Washington gitu. Bila saya ngomong-ngomong, saya pernah ke Amerika diundang hampir 40 hari. Jadi saya lihat, wah. So what about us? Lalu bagaimana kita? 79 tahun loh. Nah makanya jadi skala prioritas itu diambil karena sejak tahun 1929